Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik kekongruenan dan kesebangunan bangun datar bagian yang kelima, yang akan menyajikan berkenaan dengan kesebangunan segitiga bagian yang kedua. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada kesebangunan segitiga bagian yang kedua, nanti kita akan sedikit review berkenaan dengan syarat dari dua bangun datar dikatakan sebangun. Begitu juga dua segitiga dikatakan sebangun, yang akan kita sajikan persyaratan dalam perbandingan sisi dan juga besarnya sudut-sudut segitiga yang bersesuaian, ya. Yang kemudian ini kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan kesebangunan segitiga. Silahkan disimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke. Pada kesebangunan bangun datar di video sebelumnya telah disajikan bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika satu, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tentu ini juga berlaku pada dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika satu, perbandingan sisi-sisi segitiga yang bersesuaian senilai, yang kedua, sudut-sudut segitiga yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih jelas bisa disimak di video sebelumnya. Ya, fokus pada kesebangunan segitiga. Segitiga ABC dikatakan sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, memenuhi dua persyaratan, ya. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi segitiga yang bersesuaian senilai dan sudut-sudut segitiga yang bersesuaian sama besar. Perhatikan segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen, ya. Perbandingan sisi-sisi segitiga yang bersesuaian, yaitu sisi AB bersesuaian dengan A aksen, B aksen, ya. Jadi diapit oleh sudut bulan dan sudut double bulan, ya. Maka nanti berlaku A aksen, B aksen dibanding AB. Nah, nanti senilai dengan sisi bersesuaian yang lainnya, yaitu sisi BC bersesuaian dengan B aksen, C aksen. Sehingga nanti sama dengan B aksen, C aksen per BC, dan juga sebanding nanti dengan sisi AC dibagi sisi A aksen, C aksen dibagi AC. Nah, sehingga pada perbandingan sisi segitiga, dua segitiga yaitu A, B, C dan A aksen, B aksen, C aksen, nanti berlaku A aksen, B aksen per AB. Jadi A aksen, B aksen per AB sama dengan B aksen, C aksen per BC sama dengan A aksen, C aksen per AC. Kemudian sudut-sudut segitiga yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut besarnya sudut A nanti sama dengan besarnya sudut A aksen. Besarnya sudut B yang bersesuaian dengan B aksen, maka besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Dan terakhir, besarnya sudut C sama dengan besarnya sudut C aksen. Perhatikan dalam menuliskan notasi kesebangunan, ya. Maka di sini bisa kita tuliskan dua segitiga sebangun ini bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Urutan diperhatikan, ini maksudnya nanti berarti A bersesuaian dengan A aksen, B bersesuaian dengan titik sudut B aksen, dan titik C bersesuaian dengan C aksen. Atau bisa juga dituliskan segitiga BAC sebangun dengan segitiga B aksen, A aksen, C aksen. Jadi urutannya ini menunjukkan kesesuaian dari titik sudut. Atau bisa juga disebutkan segitiga CBA sebangun dengan segitiga C aksen, B aksen, A aksen, ya. Oke, sekarang kita coba terapkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan berikut, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah, ya. Tentukan panjang BC dari bangun berikut, ya. Nah, di sini tentu kalau kita amati ada dua segitiga, ya, segitiga ABC dan segitiga ADE. Diberikan ukuran-ukurannya BD4, DA atau AD6, DE4. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Misalkan panjang BC kita beri notasi X, ya. Nah, sekarang kita amati segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE.
Jadi coba diamati segitiga ABC dan segitiga ADE. Kalau misalkan sudut ini ya, kita beri besarnya adalah atau notasinya adalah noktah merah ya, maka nanti sudut BAC ya sama dengan sudut DAE. Jadi sudut BAC pada segitiga ABC nanti sama dengan sudut DAE pada segitiga ADE. Kenapa sama? Ya tentunya berimpit ya. Oke, berikutnya misalkan sudut ABC pada segitiga ABC kita beri tanda sudutnya adalah crash ya. Nah, maka ini nanti akan sama dengan sudut ADE pada segitiga ADE. Nah, kenapa sama? Nah, tentu kita ingat bahwa kalau ada sisi sejajar kemudian dipotong oleh garis lurus, perhatikan bahwa sudut ABC dan sudut ADE atau sudut crash ini ya sehadap ya. Karena sehadap maka besarnya sama. Sehingga kita dapatkan sudut ABC pada segitiga ABC sama dengan sudut ADE pada segitiga ADE. Kalau ada dua buah segitiga itu besar sudutnya sama ya, maka bisa dipastikan sudut yang ketiga juga sama. Nah, sudut ketiga dari segitiga ABC misalkan di sini sudut ACB ya. Tentu akan sama dengan sudut AED pada segitiga ADE. Nah, terlihat jelas di sini ternyata dua sudut ini sehadap. Nah, sehingga memang betul-betul dia sama. Oke. Karena ketiga sudut dari segitiga ABC dan segitiga ADE sama, maka dia memenuhi syarat kesebangunan dua segitiga. Sehingga kesimpulannya segitiga ABC, segitiga yang besar, itu sama dengan segitiga ADE. Ya, jadi segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE. Nah, sekarang kita tentukan perbandingan sisi-sisi yang senilai. Nah, tentu AD nanti bersesuaian dengan AB pada segitiga ABC. AD itu dibatasi oleh sudut noktah bulat dan crash. Maka ABC noktah bulat dan crash. Berarti AD per AB nanti sama dengan AE. AE itu bulatan merah sama bulan. Berarti kita cari pada ABC yang bulatan merah sama bulan. Berarti AC ya. Berarti AE per AC. Berikutnya DE crash sama bulan. Kita cari pada ABC yang crash sama bulan. Nah, berarti BC. DE per BC. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. AD pada segitiga ADE ini nanti akan bersesuaian dengan AB. Berarti AD per AB. AE ya, bulan noktah merah atau bulatan merah bulan, berarti kita cari pada ABC yang bulatan merah sama bulan, berarti AC ya. AE per AC, terakhir DE per BC. Karena kita diminta untuk mendapatkan nilai X itu berarti pada sisi BC. Berarti nanti DE per BC yang kita gunakan dipasangkan dengan AD per AB yang datanya lengkap ya. Jadi AD per AB sama dengan DE per BC. AD sama dengan 6, AB 6 ditambah 4 ya. Kemudian DE 4, BC sama dengan X yang kita cari ya. Tentu ini bisa kita kalikan silang ya. Berarti nanti 6 dikali X 6X, 6 tambah 4 10, 10 kali 4 40. Berarti 6X sama dengan 40, X sama dengan 40 per 6. Masing-masing dibagi 2 jadinya 20 per 3 ya. Oke. Permasalahan yang kedua, perhatikan gambar. Jadi ada segitiga ABC dan segitiga ADE. Diberikan di sini segitiga ACB sama dengan segitiga ADE. ACB berarti pada segitiga ABC sama dengan ADE pada segitiga ADE. Ini tandanya diberi noktah hitam ya. Oke, kita punya satu sudut yang sama yaitu sudut ACB dan ADE. Diberikan data AE sama dengan 6 ya. Jadi AE sama dengan 6, AD sama dengan 4 ya. Berarti ini 4. Kemudian EC sama dengan 4.
Yang ditanyakan adalah berapa panjang BD. Berarti BD ini ya, misalkan panjangnya adalah X. Sekarang coba dipandang segitiga ABC dan segitiga ADE. Jadi sekali lagi pandang segitiga ABC dan segitiga ADE. Kita cek apakah dua segitiga tersebut merupakan dua segitiga yang sebangun. Tentu tadi kita sudah punya dua sudut yang satu sudut yang sama. Pada segitiga ABC ada sudut ACB sama dengan ADE. Maka sekarang misalkan di sudut ini kita beri tanda sudutnya adalah sudut bulan ya. Pada segitiga ABC. Nah, ternyata sudut ini juga sama dengan sudut DAE. Jadi sudut BAC yang kita beri tanda bulan ini sama dengan DAE. Kenapa sama? Ya karena berimpit ya. Nah, karena kita sudah punya dua sudut pada segitiga itu sama, itu berarti bisa dipastikan sudut yang ketiga itu pasti sama ya. Jadi karena ada dua sudut, dua pasang sudut pada dua segitiga itu sama besar, maka sudut yang ketiga pasti sama. Misalkan sudut yang ketiga itu kita beri tanda crash pada segitiga ABC, sudut ABC ini crash, tentu nanti sudut AED juga crash ya. Berarti nanti besar sudut ABC sama dengan sudut AED. Jadi sudut ABC sama dengan sudut AED, besarnya crash. Kita punya tiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga AED. Nanti A bersesuaian dengan A, sudut B bersesuaian dengan sudut E, dan sudut C bersesuaian dengan sudut D. Nah, sekarang karena sudah kita simpulkan, dapatkan simpulan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga AED, maka akan berlaku sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama senilai ya. Nah, sehingga nanti kita ambil AC pada segitiga ABC, AC itu dibatasi bulan dan bulatan hitam. Maka di segitiga ADE kita cari bulan dan bulatan hitam, berarti AD ya, berarti AC per AD. AC per AD. Berikutnya AB. AB itu bulan dan crash. Maka kita cari di ADE yang bulan dan crash sisinya. Bulan crash berarti AE. AB per AE. Sementara BC itu crash dan bulatan hitam. Kita cari di ADE yang crash dan bulatan hitam. DE berarti ya. BC per DE. Ya. Karena yang kita cari adalah X, X ini ada di sisi AB, berarti nanti AB kita pakai ya. Sementara data yang lengkap adalah pada sisi AE AC ya, AE AC. Nah, sehingga kita ambil AC per AD sama dengan AB per AE. Nah, ini untuk bisa mendapatkan nilai X-nya ya. AC itu besarnya adalah ya 6 ditambah 4 ya. AD sama dengan 4. Kemudian AB berarti 4 ditambah X. Kemudian AE sama dengan 6. Oke, selanjutnya bisa kita kalikan silang. 6 ditambah 4 itu 10. 10 dikalikan silang dengan 6, 60 ya. 4 dikali X, 4X, 4 kali 4, 16 ya. Berarti 60 sama dengan 4X ditambah 16 ya. Berarti sekarang 4X sama dengan 60 dikurangi 16. 60 dikurangi 16 sama dengan 44. 4X sama dengan 44. X sama dengan 11 cm. Oke, very easy ya. Permasalahan berikutnya, perhatikan gambar, tentukan nilai dari X. Nah, X itu berarti pada sisi EC ya. Oke. Kita pandang nanti segitiganya ada dua di sini, segitiga ABC dan segitiga ADE. Oke, kita akan cek apakah segitiga ABD itu sebangun dengan segitiga ADE untuk bisa mendapatkan nilai X nantinya ya. Oke, misalkan ya sudut A ini kita beri tanda noktah merah ya. Maka nanti segitiga sudut BAC pada segitiga ABC
akan sama dengan sudut DAE pada segitiga ADE. Kenapa sama? Ya, karena berimpit. Oke, sekarang perhatikan ada dua sisi sejajar dipotong oleh garis AB. Tentu kalau ini sudut ABC, ini kita beri tanda crash, maka ya akan sehadap dengan ADE. Ini crash juga berarti ya. Nah, kenapa? Sehadap ya, berarti nanti kita dapatkan sudut yang sama lagi, yaitu sudut ABC pada segitiga ABC sama dengan sudut ADE pada segitiga ADE. Sekali lagi, kalau dua pasang sudutnya sudah sama, berarti dipastikan sudut yang ketiga juga sama. Misalkan sudut yang ketiga pada segitiga ABC ini sudut ACB kita kasih tanda bulan atau bulan merah ya, maka akan sama dengan AED atau DEA ini ya, dan terlihat dua sudut ini ya sehadap ya. Oke, karena tiga sudut yang bersesuaian pada segitiga ABC dan ADE, maka kesimpulannya segitiga BAC itu sebangun dengan DAE. Karena sebangun, kita cek perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sebanding atau senilai. Kalau saya ambil AB pada segitiga ABC, AB itu dibatasi noktah merah ya, bulatan merah dan crash. Kita cari di ADE yang bulatan merah dan crash, berarti AD ya. Berarti AB per AD. Kemudian AC itu bulatan merah bulan. Kita cari di ADE yang bulatan merah dan bulan, berarti AE. Berarti AC per AE. Kemudian berikutnya BC itu berarti crash bulan, berarti bersesuaian dengan DE, crash bulan. Nah, berarti nanti berlaku AB per AD sama dengan AC per AE sama dengan BC per DE. Karena yang dicari adalah X itu pada sisi AC, berarti nanti kita akan gunakan AC ini dalam perbandingan ya. Kemudian ditambah satu lagi sisi yang datanya ada, yaitu DE dan BC. Nah, berarti yang ini kita pakai ya. AC per AE sama dengan BC per DE. Sekarang tinggal kita masukkan AC berarti 10 ditambah X, AE 10 ya. 10 plus X per 10. BC, ingat BC itu 9, DE sama dengan 6 ya. Ini bisa disederhanakan dibagi 3, 9 bagi 3 dapat 3, 6 dibagi 3 dapat 2. Setelah itu diapakan? Nah, kali silang ya. 2 kali 10 ditambah X berarti 2X ditambah 20. 3 kali 10 30. Setelah itu 20 pindah ruas. 30 dikurangi 20 sama dengan 10. X sama dengan 5 cm ya. Oke. Terakhir, perhatikan gambar, tentukan panjang PT dan ST. Jadi ada dua segitiga di sini, ada segitiga PQR dan PST ya, atau PTS ya. Oke, karena yang ditanyakan PT, misalkan PT itu panjangnya X, ST panjangnya Y. Sekarang pandang segitiga PQR dan segitiga PST ya. Sekali lagi pandang segitiga PQR dan segitiga PST. Nah, kalau misalkan sudut PR pada segitiga PQR itu kita kasih bulatan merah, tentu nanti sudut SPT ini kita juga sama dengan bulatan merah. Kenapa sama kalau ini? Ya, tentunya ini bertolak belakang ya, bertolak belakang. Berarti kita dapat satu pasang sudut yang sama pada segitiga PQR dan PST, yaitu sudut QPR sama dengan sudut TPS. Yang kedua, misalkan sudut PQR pada segitiga PQR itu kita kasih tanda crash. Ingat ya, kalau ada dua sisi sejajar QR dan ST, maka nanti sudut PQR dan PTS itu sama ya. Ini berarti sudut dalam berseberangan ya, sudut dalam berseberangan ya. Nah, sudutnya pasti sama ya, berarti nanti sudut PQR ya, PQR sama dengan sudut PTS. Nah, karena ada dua sudut yang bersesuaian sama,
pasti sudut yang ketiga juga sama ya. Sudut yang ketiga misalkan bulan di PQR, itu sudut PRQ pasti sama nanti dengan sudut PST pada segitiga PST. Oke, 3 sudut yang bersesuaian sama besar, maka kesimpulannya segitiga PQR sebangun dengan PTS ya, bersesuaian ya, P dengan P, kemudian T dengan Q, R dengan S ya. Sehingga nanti akan berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai ya. PQ berarti bulatan merah crash per PT ya, bulatan merah crash. Nah, PQ per PT. QR berarti crash bulan ya, crash bulan berarti ST. QR per ST. Kemudian PR itu bulatan merah bulan. Berarti bulatan merah bulan berarti SP atau PS. Nah, PR per PS. Nah, sekarang kita coba cari terlebih dahulu nilai dari X. X itu PT, berarti kita ambil yang mengandung PT. Berarti PQ per PT. Kemudian data yang ada adalah ini, QR sama PS ya. Berarti PR sama PS. Oke, PQ-nya 4 ya. PT-nya X, kemudian PR 6 ya. Kemudian PS itu 9. Oke, 6 sama 9 bisa disederhanakan. Dibagi 3 masing-masing, 6 dapat 2 dibagi 3, 9 dibagi 3 dapat 3 ya. Setelah itu kita kalikan silang ya. X dikalikan dengan 2, 2X, 4 dikali 3, 12. 2X sama dengan 12, maka X sama dengan 6 cm. Berikutnya kita ingin dapatkan Y, di sini ST, maka nanti kita ambil salah satu yang mengandung perbandingan sisi ST, berarti QR per ST. QR per ST sama dengan PR per PS ya, PR per PS. QR itu sama dengan 8, ST-nya adalah Y, 8 per Y. Tadi PR per PS 6 per 9. Kita sederhanakan dibagi 3 masing-masing, 6 dibagi 3 dapat 2, 9 dibagi 3 dapat 3. Kita kalikan silang, Y dikali 2, 2Y, 8 kali 3, 24. Y sama dengan 12 cm. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.